Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lumade Dewi Aryani dengan NIM akhiran 0046 dari kelompok 2 kelas 3B. Halo, perkenalkan nama saya Lorista Wayiningsih dengan NIM akhir 0047 dari kelompok 2 kelas 3B. Halo, nama saya Yunika Dian, NIM akhir 0048, saya dari kelompok 2 kelas 3B. Halo, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayuari Mahadewi, NIM 0049 dari kelompok 2 kelas 3B. Halo, nama saya Priya Pratiwi, NIM akhir 0050 dari kelompok 2 kelas 3B. Halo, nama saya Chandra Febriani, NIM akhir 051 dari kelompok 2 kelas 3B. Baik, judul dari pengabdian kelompok kami adalah sosialisasi bagaimana cara penggunaan double masker dan sosialisasi pembuatan obat herbal yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai videonya. Halo, perkenalkan nama saya Jayanti. Saya adalah perawat yang bekerja di Puskesmas Lemandak Barat. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit informasi mengenai cara penggunaan double masker yang baik dan benar. Jadi sebelumnya masyarakat hanya disarankan untuk menggunakan satu masker, entah itu masker kain, masker bedah maupun masker KN95. Namun ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Center for Disease Control and Prevention atau CDC. Jadi keefektifan menggunakan double masker itu sangat efektif untuk melindungi kita dari virus corona. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh CDC tersebut, jika kita menggunakan satu masker bedah itu dapat memblokir 56,1% dari percobaan batuk, sementara jika kita menggunakan satu helai masker kain itu dapat memblokir 51,4%. Nah, jika kita menggunakan kombinasi dari dua masker tersebut, yaitu masker kain di atas masker bedah itu dapat memblokir 85,4% partikel udara. Nah, jadi penggunaan double masker itu sangat direkomendasikan jika penggunaannya digunakan secara baik dan tepat dan benar juga. Nah, salah satu hal yang sering salah dalam penggunaan double masker adalah kombinasi masker yang digunakan. Nah, jadi gunakanlah kombinasi masker yang tepat, yaitu masker kain di atas masker bedah. Dan kita harus menghindari kombinasi masker lainnya seperti masker bedah dengan masker bedah serta masker KN95 atau N95 dengan masker lainnya. Selain itu, juga kita dapat melakukan beberapa tes dari penggunaan double masker tersebut di rumah sebelum kita menggunakannya di tempat umum. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita periksa. Jadi yang pertama itu, kita harus menggunakan masker bedah pada lapisan pertama. Jadi yang kedua, pastikan bagian atas masker itu kan ada kawatnya yang tipis itu. Jadi pastikan kawat yang tipis itu kita tekan sehingga dia bentuknya itu mengikuti bentuk hidung kita. Selanjutnya kita harus menggunakan masker kain dengan lapisan 3 kain. Nah, selain itu juga masker kain tersebut kita pastikan agar pas dengan wajah kita. Nah, kemudian kita pastikan tali atau karet masker kain itu kita ikat atau kita gunakan dengan benar di telinga kita, atau bisa kita ikat di belakang kepala kita. Nah, yang kelima, kita bisa mencoba untuk menghembuskan udara dan kita rasakan apakah ada aliran udara dari atas masker ataupun dari samping masker. Nah, jika kita merasakan ada aliran dari kedua tempat tersebut, kita harus memposisikan kembali masker kita dan kencangkan kembali masker kita sehingga pas dengan wajah kita. Nah, selanjutnya juga kita harus memastikan bahwa saat kita menggunakan double masker itu kita bisa bernapas dengan nyaman dan tidak merasakan pusing atau berkunang-kunang. Nah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.
Hai teman-teman, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara penggunaan double masker yang baik dan benar. Yang pertama, kita siapkan dulu masker medis dan juga masker kain. Ayo kita ikuti cara pemakaiannya. Jadi cara menggunakan double masker yang baik dan benar yaitu lapisan pertama kita gunakan masker medis seperti ini. Pastikan besinya menutupi hidung kalian seperti ini. Kemudian yang kedua, kita gunakan masker kain. Dan pastikan masker kain mengait tepat di kuping kalian. Ini adalah cara penggunaan double masker yang baik dan benar. Sedangkan cara yang salah yaitu kalian menggunakan dua double masker atau dua lapisan masker medis pada hidung kalian. Itu cara penggunaan yang salah. Sedangkan ini adalah cara penggunaan yang benar. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Ana Agung Ayu Lestari Purnama Sinta. Saya seorang tenaga kesehatan yang bekerja di klinik Adi Medika. Sebelumnya, maksud saya di sini adalah saya ingin memberikan informasi terkait tentang pentingnya menjaga imunitas tubuh kita di masa pandemi. Nah, hingga sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melawan virus COVID-19. Setiap harinya, angka kasus positif COVID-19 bertambah. Dan masyarakat pun selalu diperingati oleh pemerintah untuk selalu menjaga protokol kesehatan, di mana itu merupakan hal kebutuhan untuk kita semua. Tentu tidak mudah menghentikan penyebaran virus COVID-19. Di masa pandemi, selain kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, sebaiknya kita juga menjaga imunitas tubuh kita agar tidak mudah terpapar virus COVID-19. Nah, ada pun cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, yaitu dengan 1. Menerapkan pola hidup sehat, yaitu mencukupi nutrisi harian tubuh kita. Yang kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, makan makanan yang sehat, dan minum minuman herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, di masa pandemi ini, minuman-minuman herbal itu sangatlah penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selain itu juga dapat menyegarkan badan kita saat kita merasa kelelahan. Salah satu contoh minuman herbal yang berkhasiat yaitu lemon dan madu. Baik, di sini kami akan mencontohkan cara pembuatan minuman herbal lemon madu jahe. Seperti yang telah dijelaskan, di masa pandemi ini kita harus menjaga imunitas tubuh. Cara menjaga imunitas tubuh sangat banyak dan beragam, seperti mengatur pola makan, rajin berolahraga, mengkonsumsi minuman herbal, dan mengkonsumsi vitamin sehari-hari. Di sini kenapa kami memilih untuk membuat minuman herbal lemon madu jahe? Selain karena bahan-bahannya mudah ditemukan, cara pembuatannya juga tidak sulit sehingga dapat dilakukan di sela-sela kegiatan sehari-hari. Seperti yang telah diketahui, lemon mengandung vitamin C yang tinggi, sedangkan madu dapat merangsang produksi sel-sel kekebalan tubuh sehingga dapat dikonsumsi setiap hari. Dan untuk jahe, sepertinya semua orang telah tahu bahwa jahe itu baik untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Cara membuat minuman lemon, madu, dan jahe sangatlah mudah. Racikan lemon dan madu yang hangat bisa mengatasi gejala flu ringan dan sakit tenggorokan. Jadi minuman ini sangat baik dikonsumsi setiap hari karena kandungan lemon, madu, dan jahe sangat baik untuk tubuh. Tanpa perlu berlama-lama, di sini kami akan mencontohkan cara membuat minuman lemon madu jahe. Berikut adalah alat dan bahan yang perlu disiapkan. Alat yang perlu disiapkan adalah pisau, sendok makan, dan gelas. Sedangkan bahan yang perlu disiapkan adalah buah lemon, jahe, air hangat, dan madu. Langkah pertama, potong buah lemon dengan pisau menjadi 2 bagian. Siapkan potongan sedikit ruas jahe yang sudah dicuci bersih. Lalu, siapkan air hangat. Selanjutnya, masukkan perasan air lemon ke dalam air hangat dalam gelas.
Lalu masukkan sedikit ruas jahe tadi, di mana jahe juga dapat ditambahkan saat merebus air. Lalu siapkan madu, cukup 1-2 sendok makan saja. Madu yang kami pakai di sini adalah madu asli. Ambil madu secukupnya, lalu tambahkan ke dalam gelas, dan kemudian diaduk. Minuman herbal ini sudah siap untuk diminum. Bagaimana mudah kan cara membuat minuman herbal ini? Kami semua berharap semoga tips yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua di rumah dan bisa dikonsumsi setiap hari untuk menghindari kita dari COVID-19 dan menjaga imunitas tubuh kita agar lebih baik. Sekian sosialisasi cara penggunaan double masker yang baik dan benar, serta cara membuat minuman herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi ini. Kami berharap semoga video yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kami semua di sini dan kalian semua di rumah. Dan kami juga berharap semoga tingkat penularan COVID-19 ini bisa dapat menurun. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang sudah meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya kepada kami. Dan terima kasih juga kepada Ibu Udayani selaku dosen IPE yang sudah menuntun kami dalam melakukan pengabdian ini. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Saya ucapkan Parama Santi Om, Santi Om. Dadah! dadah!